Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di M2 Channel. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Pada masa silam, Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Karena itulah, diutus seorang ulama asal Persia bernama Syekh Subakir yang ahli dalam meruqyah, ekologi dan geofisika ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah salah seorang ulama asal Persia yang dikirim Khalifah Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo periode pertama. Pada tahun 1404 Masehi, Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib yang dinilai menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Dirinya diperintahkan menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Dikisahkan, amanah tersebut diemban oleh Syekh Subakir lantaran ulama-ulama yang diutus berdakwah ke tanah Jawa selalu gagal dan pulang dengan tangan hampa, bahkan banyak yang gugur. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa dulu masih kuat memeluk kepercayaan lama. Mereka masih didominasi oleh Hindu, Buddha serta agama Kapitayan. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa mengubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, jin kafir dan bangsa lelembut bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama terdahulu. Karena itulah, Syekh Subakir yang dikenal sebagai ahli menumpas bangsa jin diutus ke tanah Jawa. Beliau adalah Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, Syekh Subakir. Beliau merupakan keturunan dari Salman Al-Farisi, yaitu seorang sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki semangat paling kuat dalam memperjuangkan Islam. Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia, yang terkenal karena kecerdikannya dalam mengusulkan menggali parit di sekeliling kota Madinah yang saat itu diserbu kaum kafir Quraisy. Maka datang menyerbu dalam perang Khandaq. Sebagaimana Salman Al-Farisi, Syekh Subakir disebut-sebut sebagai sosok yang memiliki kehebatan luar biasa sebagaimana juga dengan Salman Al-Farisi. Beliau dilahirkan tanggal 20 Ramadan 787 Hijriah. Wafat 21 Syawal 1021 Hijriah. Beliau pernah menuntut ilmu agama di Masjidil Haram Mekah selama 10 tahun. Beliau siang puasa, baca Quran malam hari, zikir malam dan membaca sholawat pada siang hari. Asal beliau dari Parsi atau sekarang dikenal dengan nama Iran. Syekh Subakir diutus ke Pulau Jawa bersamaan dengan Wali Songo periode pertama oleh Sultan Muhammad I dari Turki, pada tahun 1404 Masehi. Setelah dilakukan musyawarah akhirnya diputuskan sebagai berikut. 1. Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. 2. Maulana Ishak, berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli dalam hal pengobatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maroko. 5. Maulana Malik Israel. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia, Iran, dengan keahlian dalam bidang pengobatan. 7. Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina. 8. Maulana Aliuddin, berasal dari Palestina. Terakhir adalah Syekh Subakir. Berikut merupakan ke-9 nama Wali Songo yang diutus ke Jawa untuk berdakwah. Kemudian ke-9 wali tersebut berpencar Syekh Subakir, Syekh Maulana Maghribi, dan Syekh Ali Akbar memutuskan untuk tinggal dan berdakwah di daerah Jungmara. Jungmara adalah nama lama bagi pelabuhan Jepara. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak gunung ini, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra, untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin.
Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Eyang Semar Badrayana, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Eyang Semar diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga tanah Jawa. Pertempuran pun akhirnya tak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Eyang Semar selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu, keduanya sama-sama kuat. Versi yang lain menyebutkan bahwa Syekh Subakir dan Eyang tidak bertempur melainkan saling berunding, karena keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni menyebarkan budi pekerti yang luhur di tanah Jawa. Singkat cerita Eyang Semar Badrayana menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Tanya Syekh Subakir. Eyang Semar menjawab, aku ini Sabdo Palon, pamomong, penggembala, tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir bertanya lagi, oh, berarti Kisanak ini adalah danyang, penguasa, tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir berasal dari tanah Syam Persia. Eyang Semar lantas bertanya, ada hajat apa sampean datang di tanah Jawa ini? Syekh Subakir menjawab, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Tanya Eyang Semar. Syekh Subakir menjawab, baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik, ilham, wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Jadi sampean ini termasuk ulama itu tadi? Tanya Eyang Semar. Syekh Subakir menjawab, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Eyang Semar melanjutkan pertanyaannya, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir menjawab, biarkan kawulo dasih, rakyat, yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan, kepercayaan? Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi? Ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kawulo Jowo di sini, memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jawab Eyang Semar, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kata Syekh Subakir, Eyang Semar menjawab, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat, Tan Kenokinoyo Ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya, dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit. Jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia, orang Jawa meyakini bahwa dia yang maha kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma,
sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suung. Suung itu kosong namun sejatinya bukan kosong namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong, untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suung di situ ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir melanjutkan perkataannya, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman, pegangan, yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama-sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana, ini harus diperbaharui budi pekertinya. Eyang Semar menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku, tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya, mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi, para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak, orang kecil saling tunjang, bersusah payah, mencari pegangan, zaman benar-benar zaman edan. Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon, wilayah, kekuasaanmu ini. Kata Syekh Subakir. Baiklah jika begitu. Tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Kata Eyang Semar. Syekh Subakir bertanya, apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun, bangunan, luarnya nampak cakrak, gaya, Hindu Jawa walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung maka aku akan datang lagi. Ingat itu. 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan aku akan muncul membuat goro-goro. Kata Eyang Semar. Syekh Subakir menyanggupi syarat-syarat yang diberikan Eyang Semar, baiklah. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Setelah diberi izin oleh Semar, Syekh Subakir melanjutkan perjalanan untuk membasmi ajaran Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra adalah sekte yang menggabungkan antara dua agama yakni Buddha dan Hindu Shiva. Dalam ajarannya para pengikut Bhairawa Tantra harus melakukan ritual Pancamakara Puja. Pancamakara Puja adalah upacara mengitari tumpeng dan ingkung dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu agar bisa mokso. Sekte ini sempat menjadi kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa. Terutama para raja, raja-raja yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan menjaga hartanya harus melakukan ritual tersebut, salah satunya adalah Raja Singosari. Sesampainya di Banyuwangi, beliau diterima oleh pemimpin Bhairawa Tantra yang berada di sana, namanya Prabu Minak Sembuyu dan Baju Sengoro dan akhirnya berhentilah Subakir di Krian dekat Surabaya,
karena beliau sudah sepuh. Kemudian Syaikh mengirim muridnya yang bernama Mbah Ishak dan Mbah Ibrahim Asmorokondi, untuk menumpas habis pasukan Bhairawa Tantra ini dan orang Bhairawa akhirnya kalah. Sehingga, Prabu Menak Sembuyu memberikan putrinya yang bernama Dewi Sekardadu kepada Mbah Ishak. Dari perkawinannya Mbah Ishak lahirlah Sunan Giri sedangkan dari Mbah Ibrahim Asmorokondi lahirlah Sunan Ampel. Sampai akhirnya mereka juga sudah sepuh dan akhirnya tugas penumpasan Bhairawa Tantra ini diberikan kepada Sunan Bonang sampai beliau tidak menikah. Kemudian aliran sakti-sakti ini lari ke daerah Pamenang Kediri dan membuat patung besar untuk disembah, namanya Totok Kerot dengan moksanya Prabu Joyoboyo. Di tempat tersebutlah ditumpas aliran Bhairawa Tantra ini sampai dipotong tangan kanan patung Totok Kerot oleh Sunan Bonang dan mereka lari ketakutan. Kemudian lari ke pesisir pantai selatan tepatnya di Gunung Srandil. Sejak saat itulah Islam mulai berkembang di tanah Jawa. Kisah kesaktian Syekh Subakir membuatnya menjadi terkenal dan masyarakat sangat fanatik terhadapnya. Karena kefanatikan itu bisa mengganggu ketauhidan masyarakat Jawa, Syekh Subakir diceritakan memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Itulah kisah singkat Syekh Subakir, semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.